Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Sa'ban. Apakah besok Ramadan? Di dalam kitab Safinatun Najah, kitab yang biasa dikaji di pondok-pondok salaf, pondok-pondok yang banyak mengkaji kitab-kitab kuning, ada namanya kitab Safinatun Najah. Di bab puasa diawali dengan faslun yajibu saumu Ramadan, wajib berpuasa Ramadan bi ahadi umuri khamsah, dengan salah satu dari 5 perkara ini. Jika menemukan satu dari perkara ini atau ada satu dari perkara ini, maka kita wajib berpuasa Ramadan. Yang pertama yaitu bikamali sya'bana salasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Jadi jika bulan Sa'ban 30, misalnya hari ini 30 Sa'ban, maka besok otomatis wajib puasa Ramadan. Tidak ada pembahasan karena bulan Hijriah tidak lebih dari 30. Jika Sa'ban sudah 30, maka keesokan harinya pasti Ramadan. Begitu juga berlaku di bulan Ramadan. Kapan Idul Fitri? Jika Idul Fitri Ramadan 30 hari, maka keesokan harinya pasti Idul Fitri. Oke, kita kembali ke puasa. Yang pertama adalah dengan sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Karena hari ini masih 29, maka bisa jadi besok Jumat, bisa jadi puasa, bisa jadi tidak. Baik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wasaniha biru'yati hilal fi haqqi man ra'ahu. Dengan melihat hilal fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya. Jadi jika ada seorang dia melihat hilal, kemudian dia mengetahui dirinya sendiri bahwa dia meyakini dia telah melihat hilal, maka orang ini wajib puasa walau kana fasikon, walaupun orang ini fasik, Kemudian yang ketiga, ini yang kedua tadi berlaku untuk dirinya. Yang ketiga adalah bisubuti fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Kalau yang kedua tadi ada orang menghadiri ru'yatul hilal, dia melihat, saya melihat, tapi orang lain tidak membenarkannya, maka bagi dia yang melihat wajib puasa karena dia melihat. Kemudian untuk yang ketiga, bagi yang lain tidak ada kewajiban karena dia ini belum subut secara keseluruhan, tapi subut atau tetap bagi dirinya. Yang ketiga adalah bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Yang ketiga adalah dengan tetapnya bagi orang yang tidak melihat hilal. Jadi kita sendiri tidak melihat hilal, tapi ada orang yang melihat hilal. Nah, orang yang melihat hilal ini dia bi adli syahadah. Dia harus syaratnya bisa kita gunakan ru'yahnya sebagai dasar untuk memulai Ramadan. Syaratnya dia adalah adli syahadah. Adil syahadah itu apa? Orang ini masuk dalam kategori adil asyahadah, persaksiannya. Jadi ucapannya. Adil ada 2. Ada adil riwayah, ada adil syahadah. Jadi adil syahadah sama adil riwayah. Syahadah itu yang berhubungan dengan mata, syahadah. Kalau adil riwayah yang berhubungan dengan mulut. Artinya orang ini adalah apa yang dia saksikan itu selalu dikatakan dengan benar. Orang ini disebut sebagai adli syahadah. Lah, orang yang melihat hilal kemudian dia termasuk dari golongan adli syahadah dan dia disumpah, maka lihatnya ru'yahnya orang ini bisa kita jadikan dalil dasar untuk memulai bulan Ramadan bagi orang yang tidak melihatnya. Tentu tidak semua kita melihat hadir dalam ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal diwakili oleh beberapa kelompok, beberapa orang saja. Nah, orang-orang yang mewakili ini ada kalanya dia melihat tapi tidak dijadikan sebagai sebuah ketetapan di negara ini, maka orang yang melihat tadi wajib puasa. Ikut yang nomor 2.
Tapi ada kalanya dia melihat, kemudian diambil saksi, persaksian, kemudian orang ini masuk dalam kategori-kategori yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan awal Ramadan, maka maka kita memulai Ramadan berdasarkan persaksian dari orang yang melihat hilal ini dengan syarat-syarat tadi. Yang keempat adalah kapan kita memulai Ramadan? Kita memulai Ramadan dari salah satu dari 5 perkara. Nah, yang keempat ini adalah bi ikhbari adli riwayah mausukun bih, dengan berita dari seorang yang adil riwayah, yaitu orang yang dia adil di dalam periwayatannya, orang yang dianggap baik, dianggap benar di dalam periwayatannya, mausukun bih, yang dia dijanji atau disumpah. Dia melihat bulan, dia melihat hilal, kemudian dia disumpah. Dia disumpah sawa'un waqa'a fi qalbi sidqu amla. Kalau dia disumpah, maka orang-orang baik itu dia membenarkan dengan hatinya atau tidak, maka itu bisa dijadikan dasar. Au ghairu masukin bih, atau dia tanpa disumpah. In waqa'a fi qalbi sidqu, bagi orang yang membenarkan di dalam hatinya, maka dia mengikuti orang ini, mengikuti bahwa besok adalah Ramadan. Yang kelima adalah, yang keempat ini yang dijadikan dasar penetapan hilal awal Ramadan di negara ini. Yang ketiga dan yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bidhonni duhuli Ramadan bil ijtihadi fi ma ishtabaha alaihi dzalik. Yang kelima adalah dengan menyangka masuknya Ramadan dengan ijtihad fi ma ishtabaha alaihi dzalik, bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan kabar, misalnya mereka ada di habes, di penjara, maka mereka beristihad, mereka melakukan istihad, berusaha bagaimana mengetahui bahwa Ramadan itu telah mulai. Jika seandainya benar, jika seandainya bulan Ramadan benar, maka fa'ada, itu termasuk ada, termasuk dia Ramadan secara ada atau masuk di Ramadan. Ternyata itu masih Sa'ban, maka itu menjadi qadha bagi puasanya. Atau di luar dari Ramadan itu, misalnya Ramadannya kelebihan karena mengawalinya telat, karena dia di penjara, tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan, tidak ada apapun yang bisa mengetahui dirinya untuk memulai Ramadan. Akhirnya dia memperkira-kirakan dengan ijtihad. Jika dia puasanya telat sampai melebihi setelah Idul Fitri, dia juga telat, maka puasa yang setelah Ramadan ini dijadikan qadha otomatis, atau puasa yang sebelum Ramadan dijadikan qadha untuk Ramadan sebelumnya, bukan Ramadan yang akan datang. Demikian 5 kewajiban kapan kita wajib menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, memulai bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.